keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan Alkitab diambil dari pasal 104 ayat 24 sampai 25. Betapa banyaknya perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian menyatukan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami sebagai anak-anak Tuhan dikumpulkan di dalam doa pagi. Kami merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kami dari waktu ke waktu, sehingga sampai saat ini Tuhan dengan kesehatan yang datang daripada-Mu, kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Dan saat inilah kami sebagai umat-Mu juga ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu berkati apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan Tuhan, agar semuanya itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal 17, mulai ayatnya yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya.
binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah ke-10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat, banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Saudara, sampai demikian jauh pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema doa pagi hari ini adalah Tuhan penentu sejarah. Nah, saudara, ketika tadi saudara mengikuti bersama-sama alur cerita dari kitab Wahyu ini, tentu ada banyak hal yang menyulitkan kita memahaminya. Ini saya umpamakan seperti orang membuka buah durian, saudara. Buah durian itu kalau kita lihat bentuknya kurang bagus, tidak menarik, ya, durinya tajam-tajam. Tetapi saudara, bagi penyuka durian, maka buah durian itu walaupun sulit untuk dibuka, dia akan berjuang untuk mendapatkan dagingnya. Sebab penyuka durian akan sangat senang kalau sudah menikmati buah durian. Nah saudara, di dalam kita memahami kitab Wahyu pun sebenarnya demikian. Kita akan mendapatkan begitu banyak simbol-simbol yang seringkali kita sulit untuk memahaminya. Ini kalau di dalam gerakan pramuka namanya Morse gitu ya. Bahasa simbol yang harus bisa dimengerti dengan baik. Nah, saudara, karena itu kitab Wahyu yang disebut juga dengan kitab Apokalipsis itu adalah kitab penyingkapan. Hal-hal yang memang sulit dimengerti, tetapi ketika disingkapkan, maka isinya itu akan bermakna sangat dalam atau luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, karena itu seperti juga pembacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 18, kita dipertemukan dengan sosok yang disebut sebagai pelacur besar
yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, saudara, tokoh pelacur besar ini oleh Yohanes sang tua-tua yang mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos ini mengatakan bahwa pelacur besar ini pada dahinya itu tertulis Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Kita bisa lihat itu di dalam ayatnya yang kelima. Apa artinya itu, saudara? Kalau kita mengenal istilah Babel, maka kita akan ingat apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Karena di dalam Perjanjian Lama ada kisah tentang Babel yang sebenarnya melambangkan pemberontakan kepada Allah. Kita tahu bahwa peristiwa Babel atau menara Babel ini memperlihatkan bagaimana manusia terus membangun semakin lama semakin tinggi menara itu. Tujuannya apa, saudara? Sebenarnya tujuannya adalah untuk memberontak kepada Allah. Mereka mau menyatakan diri mereka itu hebat dan tidak memerlukan Allah lagi. Manusia ingin menjadi Allah bagi dirinya. Karena itu manusia membangun menara Babel supaya tidak lagi dapat dihancurkan oleh air bah. Nah, saudara, kalau ini kita perhatikan dan dikaitkan juga di dalam kitab Wahyu, maka kita bisa menafsirkan di sini, saudara, bahwa Babel besar ini adalah sebagai pemerintahan dari Kekaisaran Roma, atau tepatnya adalah kota Roma. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena rupanya ada alasan di mana ada sebuah koin kuno Romawi yang bergambar seorang dewi yang duduk di atas 7 bukit. Nah, gambaran tersebut sebenarnya memiliki kesamaan dengan gambaran seorang perempuan atau pelacur besar di dalam pembacaan kita yang duduk di atas binatang dengan 7 kepala atau 7 gunung. Lagi pula, saudara, sebenarnya kota Roma pada zaman itu dikenal sebagai kota yang cenderung untuk menegakkan apa yang namanya kemewahan, apa yang namanya kesenangan, dan bahkan juga disebut dengan kemaksiatan gitu ya. Semangat Babel ini dilukiskan dalam simbolisasi figur seorang pelacur besar yang sedang asik duduk di atas seekor binatang berkepala 7 dan bertanduk 10. Pelacur ini memiliki sebenarnya daya pikat yang luar biasa. Jadi artinya memang bertanduk 7, berkepala 7, itu mau mengatakan tentang betapa memikatnya sang pelacur besar ini. Karena sang pelacur besar ini menjanjikan kemakmuran, lalu kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa aturan, amoral, dan kebebasan beragama dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu sekalian, mereka penduduk di sana pada waktu itu biasa melakukan apa yang namanya kelicikan, ya. Hal-hal yang bisa membuai orang, menaklukkan pikiran-pikiran orang dengan segala kepintaran berbahasa dan berpidatonya mereka. Semua itu dilakukan untuk apa? Supaya yang namanya Kekaisaran Romawi ini dapat menaklukkan bangsa-bangsa lain. Pelacur besar ini ialah Kaisar Romawi yang mengangkat dirinya juga menjadi Allah atas semua bangsa. Namun demikian, saudara, dalam perjalanan sejarah manusia, maka kita bisa melihat sejahat dan sekejam apapun kuasa jahat, Allah tidak pernah melepaskan kendalinya. Ini yang perlu kita catat dalam kehidupan kita. Kejahatan si iblis dapat dipakai Allah justru untuk menggenapkan apa yang direncanakan Allah tentang keadaan bagi orang-orang benar dan juga kehancuran kuasa iblis dan penghukuman bagi bangsa-bangsa yang tidak taat kepada Allah.
Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah itu berdaulat, bahwa Allah itu berkuasa atas sejarah manusia. Bagi kita saudara pada zaman sekarang ini penting untuk memperhatikan bahwa sebenarnya jalannya sejarah manusia itu selalu ada di dalam campur tangan Allah. Allah saudara bukan hanya sanggup untuk memakai anak-anaknya menggenapi rencana-rencana Allah di dalam kehidupan ini. Tetapi juga Allah sanggup memakai orang-orang yang melawan Dia untuk melaksanakan rencananya yang sempurna, yang baik bagi kemanusiaan. Jadi walaupun kejahatan sering tampak jaya saudara, kejahatan itu selalu berujung pada kebinasaan. Karena itu disinilah kita bisa belajar atau merefleksikan diri kita. Terutama kita yang ada di masa pandemi saat ini. Ada banyak pemikiran-pemikiran di luar sana bahwa pandemi yang begitu panjang, yang sampai saat ini belum terselesaikan juga, ini hasil dari konspirasi-konspirasi manusia. Entah siapa itu kelompok-kelompok yang memang memiliki konspirasi ini. Atau juga ada pendapat-pendapat lain yang mungkin mau mengatakan bahwa pandemi ini tidak akan pernah ada selesainya. Karena yaitu manusia selalu memikirkan hal-hal yang jahat. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, apapun yang dipikirkan dunia tentang situasi sekarang ini, seharusnya kita tidak akan membiarkan diri kita, mencenderungkan diri kita pada pemikiran-pemikiran seperti itu. Sebab bagaimanapun juga kehidupan kita ini ada di tangan Allah, Sang Penentu sejarah manusia. Kita tidak perlu takut, takluk, tetapi kita boleh mengandalkan dan menyerahkan perjalanan hidup kita secara pribadi atau juga secara komunal lebih luas ya, gereja bahkan juga masyarakat dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab apa yang kita alami kini dan di sini ketika kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, sesungguhnya Allah sudah merancangkan hal-hal yang baik. Dan Tuhan mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. Dan karena itu juga kita hidup di dalam rancangan damai sejahtera itu. Itulah sebabnya mari kita menjalani kehidupan di masa-masa pandemi ini. Walau kita mungkin belum tahu kapan semua ini akan selesai, tetapi kita menghayati bahwa hidup kita ada di tangan Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dialah Sang Penentu sejarah manusia. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur di tengah tekanan hidup yang sangat berat pada masa pandemi ini, firman-Mu Tuhan sungguh meneguhkan kami bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami tergerus oleh arus kehidupan dunia ini. Bahkan Engkau turut campur tangan akan jalannya sejarah kehidupan ini. Kiranya Tuhan iman kami semakin teguh dan kami mempercayakan masa depan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam rangkaian doa syafaat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk para medis dan keluarganya. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam tugas pelayanan yang mereka berikan untuk kesehatan masyarakat. Lindungilah mereka dalam tugas agar mereka terhindar dari penularan COVID. Dan bagi keluarga-keluarga yang mendorong anak-anak mereka untuk terlibat dalam pelayanan medis, kiranya mereka juga terlindungi dengan kesehatan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi penyebaran vaksin di negara-negara miskin dan berkembang. Kiranya negara-negara maju sungguh menaruh perhatian serius dan membantu negara-negara yang masih sangat sedikit penerima vaksinnya, sehingga terjadi keseimbangan. Demikian juga dengan penyebaran vaksin khususnya di Indonesia, agar warga di daerah-daerah atau desa-desa terpencil, mereka pun dapat menerima vaksin. Kami juga bersyukur Tuhan untuk situasi Indonesia yang penularan COVID-nya sudah melandai,
sehingga masyarakat sudah mulai lebih mudah bergerak dalam berbagai bidang usaha. Kiranya Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan para pengusaha, UMKM, dan juga usaha-usaha jasa, agar melalui upaya bersama yang didukung pemerintah, ekonomi Indonesia semakin bertumbuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, sehingga baik binatang, tumbuh-tumbuhan, sebagai makhluk hidup dapat kami rawat dan lindungi dengan bertanggung jawab. Tuhan, celikanlah mata orang-orang yang mengeksploitasi alam ini, mengganggu ekosistem kehidupan, sehingga alam menjadi rusak dan binatang serta tumbuh-tumbuhan menjadi menderita. Pakailah pemerintah kami untuk mampu menegakkan hukum bagi terkendalinya kelestarian alam ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi sekolah-sekolah yang sudah dan akan melaksanakan tatap muka, agar mampu mengatur protokoler kesehatan yang baik bagi siswa-siswi kami yang belajar, sehingga ketika mereka sudah belajar secara tatap muka, mereka dapat menerima pembelajaran yang baik dari guru-guru mereka. Dan anak-anak kami serta para guru atau kepala sekolah yang bertugas senantiasa diberikan kesehatan, hikmat, dan sukacita dalam mengajar anak-anak kami. Walau mungkin sebagian besar dari kami masih belajar secara online. Mampukan juga para orang tua untuk mendukung anak-anak mereka dalam usaha belajar di rumah. Karuniakanlah kepada orang tua kesehatan dan hikmat yang datang dari Tuhan. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.